Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries ya. Tema atau judul games kali ini Aries adalah energi dari Twin Flame-mu. Kira-kira bagaimana nanti? Kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja ya, dan maaf sebelumnya ya, ada yang bertanya Kak kenapa nggak ada gambarnya ya. Memang untuk ke depan ya, saya akan dua versi, ada gambar dan tidak ada gambar, yaitu saya hanya bisa merekam secara suara ya, dikarenakan situasi dan kondisi memang lagi tidak memungkinkan, sehingga mau tidak mau saya tidak merekam secara gambar, karena di sini saya hanya bisa memberikan pencerahan, jadi tanpa gambar pun yang pastinya tetap saya mau terpanggil untuk memberi pencerahan buat kamu ya, walaupun hanya sebatas rekaman suara ya, dan semoga kalian bisa tetap terhibur seperti gitu. Dan kalau waktunya memadai, berarti saya bisa merekam secara video juga ya, jadi seperti gitu. Dan semoga kalian tidak kecewa ya, dan tetap bersemangat dan tetap terhibur mendengarkan readingan dari Ica Tarot ya. Oke, untuk kamu Cancer, jadi kamu bayangkan aja ya, saya seperti biasanya lagi memegang kartu tarot sambil saya kocok kartu ya. Kamu berikan energimu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aries. Aries, apa yang terjadi dengan twin flame-mu Aries? Aries. Aries, saya merasa di sini dia sangat merindukanmu Aries. Dia tidak bisa melupakan dirimu, senyumanmu, tatapan matamu. Wah Aries, dia merasa bahwa kamu orang yang seksi. Kamu orang yang membuatnya kelepek-kelepek. Cuman karena ego sehingga akhirnya kalian berdua merelakan untuk berpisah. Sebenarnya dia nggak bisa hidup tanpa dirimu Aries, cuman terasa itu kadang-kadang kalau bersamamu dia merasa bahwa Aries ini kok nggak terlalu fokus pada diriku, kamu terlalu cuek, terlalu fokus pada yang lain gitu, sehingga dia merasa bahwa kayaknya saya tidak diinginkan oleh dirimu dan memilih untuk pergi meninggalkanmu karena merasa dikecewakan, merasa tidak diprioritaskan, merasa tidak diinginkan ya. Tetapi pada saat dia pergi dari dirimu ya Aries, malah kamu yang mengejarnya, mencarinya lagi. Kadang-kadang memberikan harapan. Dia memberikan harapan, kamu jauh lagi, jual mahal lagi, membuatnya menangis gitu. Ada kesedihan mendalam yang saya lihat di kartu ya, dan saya merasakan juga energi penyesalan. Kenapa ya hidup saya begini? Ataupun mungkin energinya juga bisa terbolak-terbalik Aries. Kamu yang merasa bahwa kok hubungan saya begini ya? Ataukah bahkan kamu menyesali ya sudah berpisah dengan dirinya, di mana sekarang hatimu tidak bisa apa-apa karena dia sudah mempunyai yang lain, ataupun mungkin kondisinya sekarang kamu sudah mempunyai pasangan juga. Nah ini ya, kamu bisa menyesuaikan saja di mana saat ini kamu terkoneksi dengan yang lain ya, ragamu dengan yang lain, tetapi jiwamu dengan twin flame-mu, membayangkan dia yang jauh di sana. Entah apa dia lakukan saat ini, kamu merindukannya, menginginkan kehadiran dirinya dalam dirimu, dalam jiwamu ya. Sampai bahkan ada yang malah mau mengajak selingkuh. Wah ini karena saking rindu ya, dan dia tahu bahwa kamu entah dia sudah mempunyai pasangan, tetapi karena saking rindu yang sangat berat ya mau ngajakin triparty gitu.
tetapi serasa kan nggak mampu ya, seolah-olah kok saya menginginkan kamu lebih gitu ya. Dia merasakan bahwa energi Aries itu sangat-sangat luar biasa ya, kencang di dada, dimana sampai dia bernafas pun sesak ya. Saya merasakan di sini dia kayak menyesali juga apa yang pernah terjadi. Mungkin dulu dia belum terlalu, artinya dia juga sama-sama egois ya, yang mana mungkin hanya melihat dari sisi dirinya, tidak melihat dari sisimu. Mau membentukmu seperti dia ya, ataupun terlalu memaksakan kehendak, dimana dia tahu bahwa kamu mungkin sudah tidak mampu ya, tetapi dia memaksakan dan banyak mengancam. Artinya masih childish saja ya, tidak merasa bersyukur telah memilikimu. Dan di saat dia terkoneksi secara energi, dia sangat rindu, tetapi raganya tidak bisa bersamamu. Kenapa? Karena mungkin ada yang terkoneksi dengan pasangannya, entah soulmate atau karmik ya. Karena saya lihat di sini ada karmik juga ya. Entah kamu juga Aries ya. Mungkin kamu terkoneksi dengan karmik, di mana kamu sekarang menyesali ya keputusan yang kamu ambil, dan akhirnya bingung ya bagaimana untuk memutuskan ini, lelah dalam hubungan pasangan acuh tak acuh, di mana dulu mungkin kamu acuh tak acuh, kamu menanggung karma itu dan tahu rasanya bagaimana tersakiti, terabaikan, dibuang sia-sia ya, tidak diinginkan. Wah, ini energinya kayak pasrah gimana ya, kayak pasrah campur sedih, tapi bercampur ikhlas gitu. Ya sudah, kalau memang semesta mau yang begini ya begini aja gitu, tapi kok kenapa terjadi pada diriku bukan orang lain gitu ya. Ini kan perjalanan twin flame ya, jadi kalau perjalanan twin flame ini perjalanan misi perjalanan spiritual. Jadi kamu jangan berpikir negatif dengan apa yang terjadi pada dirimu saat ini. Kamu orang terpilih, kamu orang kuat, kamu orang hebat yang semesta pilih untuk menjalani kehidupan twin flame ini. Jadi seperti gitu. Kamu merindukannya, walaupun mungkin kamu sekarang lagi diam-diam baik, dia pun sama ya. Tetapi sama-sama saling merindukan. Ya. Bahkan sampai ada yang nangis-nangis, tidak rela, ingin dia kembali, ataupun mungkin kamu bingung bagaimana caranya supaya rasa rindu yang berat ini tuh hilang gitu ya. Untuk hubungan twin flame nggak bisa hilang begitu aja ya. Kenapa? Karena ini bicara jiwa ya. Jadi kalau kamu terlalu tidak ada memberikan pemaafan untuk orang lain, apalagi pemaafan untuk dirimu, kamu gak akan bisa tenang. Dimana twin flame di sini mengajarkan untuk kamu bisa lebih mengikhlaskan, lebih surrender, lebih berserah ya kepada semesta. Untuk apa? Untuk perjalanan pertumbuhan spiritualmu, dimana tidak ada kemelekatan dalam diri. Saya harus bersamanya, saya harus bahagia, saya harus dia harus seperti begini supaya saya bahagia, dia harus begini, dia harus begitu. No ya, karena semesta mau itu kamu lebih mencintai dirimu dulu, mau mengajarkan itu ya. Bukan orang lain itu yang mencintai dirimu baru kamu bahagia, tapi ciptakanlah kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Cintai dirimu sebelum kamu mencintai yang lain. Ini kan kamu berharap dia datang untuk membahagiakanmu. Kalau kamu tidak dibahagiakan, kamu marah, kamu kecewa, sakit hati. Apalagi kalau dia sudah mempunyai pasangan dan kamu marah, kenapa ya dia tidak memilih diriku dibanding, dan kenapa dia pergi memilih yang lain? Ya itu karena ada ketakutan dari dirimu juga. Ibaratkan kamu tidak plong terhadap dirinya, sehingga dia mengambil keputusan, dia takut juga, dan akhirnya mengambil keputusan untuk mencari yang lain. Ya, jadi seperti gitu. Dia merasakan rindu berat. Kenapa? Karena kamu juga merindukannya. Pada saat kamu ikhlas, dia akan ikhlas. Pada saat kamu tenang, dia akan tenang. Kenapa? Karena satu jiwa dalam tubuh yang berbeda. Dia bisa merasakan pedihmu, dia bisa merasakan rindumu, dia bisa merasakan bahagiamu. Ya. Jadi jangan kamu berpikir, wah dia di sana sudah bahagia, baru dia meninggalkanku sendiri di sini meranat tanpa ada apapun, tanpa ada penyesalan dan dosa, ya. No, dia di sana tuh bahagia kalau kamu bahagia, dan sedih pun sedih gitu. Walaupun mungkin nampaknya kelihatan biasa-biasa aja, padahal hatinya nggak bisa nipu.
ya, ataukah dirimu? Pasanganmu sekarang uring-uringan karena apa? Kamu terkoneksi dengan yang lain jiwamu, bukan bersamanya. Makanya kamu terkoneksi dengan pasanganmu juga kadang-kadang nyebelin. Malah kamu saya lihat di sini tidak terlalu suka lama-lama di rumah. Ini kalau sudah mempunyai pasangan ya. Kalau seandainya kamu belum menikah, saya lihat di sini kamu ingin kembali ke pasangan twin flame-mu. Kamu lebih nyaman bersamanya walaupun ribut ya. Tapi kamu nyaman. Kenapa? Satu pikiran, satu emosi, satu kebahagiaan. Dan pada saat kamu datang lengkaplah sudah kebahagiaan itu. Seakan-akan utuh. Walaupun mungkin banyak perbedaan. Karena memang kan twin flame itu kan jiwa, satu jiwa tetapi dalam tubuh yang berbeda. Ya ibaratkan kita bercermin kan, cerminan jiwa. Kamu angkat tangan kiri, di dalam cermin serasa dia angkat tangan kanan. Nah itu sama. Dalam sifat yang berbeda. Contohnya, kamu lebih spiritual ya, sama-sama spiritual. Tetapi kamu lebih ke luar, dia lebih ke spiritual, ke dalam. Contohnya, kamu lebih ke bagaimana cara berdoa yang baik ya, terus berinteraksi dengan sesama ya. Sedangkan kalau dia mungkin lebih ke jiwa, lebih ingin sendiri, ketenangan hati, introspeksi diri. Nah sama. Begitupun juga contohnya bekerja, sama-sama bekerja keras. Saya lihat di sini ya, bekerja untuk, karena memang saya lihat di sini ada beberapa yang kondisinya lagi krisis ekonomi ya. Jadi dia bekerja keras, kamu pun sama energinya saya rasakan di sini. Tetapi bedanya satu mungkin lebih enjoy bekerja di dalam rumah, satu lebih enjoy bekerja di luar rumah. Nah ini. Tapi sama-sama energinya bekerja keras. Nah sama dengan dirimu, di mana dia merindukanmu, yang satu menggebu-gebu sampai bucin ya, tulis di sosial media, wah saya begini, ataupun mungkin ya perumpamaan mengutarakan kesedihannya, sedangkan yang satu lebih memendam perasaan sedih itu sendiri tanpa mau berkoar-koar di sosial media, lebih ingin lebih ingin kuatkan diri. Dan saya lihat di sini memang mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa yang membuat kalian tidak bisa bersatu karena harus memilih dan bingung mau memilih siapa, dan akhirnya mengorbankan cintamu, dimana sekarang hatimu merana, bukan dirimu. Saya mungkin kamu berpikir bahwa oke, nanti saya bisa mendapatkan orang yang baik, dia pun sama. Jadi kita bijaksana aja gitu, tapi ternyata malah ada terkoneksi dan karmik, yang mana menyadarkan bahwa ternyata ini loh sakitnya kalau kita ditinggalkan sama orang yang betul-betul cinta dan sayang. Oh begini loh rasa sakit hati yang kita terabaikan oleh orang yang kita sayang. Oh begini tuh rasa cinta yang betul-betul nyata. Jadi dari pembelajaran itu, dari setiap apa yang terjadi pada dirimu itu adalah pembelajaran, baik buruknya semua baik. Ya, jangan pernah menyesali apa yang pernah terjadi, karena itu pembelajaran dari perjalanan spiritualmu. Untuk bisa mendapatkan jiwa yang murni dan bisa merasakan bahwa cinta tanpa syarat itu nyata. Tanpa meminta balasan. Itu yang semesta mau sampaikan kepadamu. Dan pasanganmu saat ini, kenapa kamu uring-uringan masih ingin dia? Karena ada kemelekatan, masih menangis mewek-mewek. Kalau kamu sudah tahu bahwa dia adalah twin flameku, kamu jangan takut, dia gak bisa melupakanmu. Kamu pun sama, tidak bisa melupakannya. Sudah, itu aja. Dan itu perjalanan spiritual. Untuk bisa menahan emosi. Bisa menahan emosi dalam tanda kutip marah, kekecewaan, sakit hati, tangisan, air mata. Karena rasa rindu yang mendalam. Dimana ya, kalau mau bersatu, berarti dua-dua harus terbangkit secara spiritual. Tidak bisa satu saja. Kalaupun tidak bisa bersatu tahun ini, di dunia ini ya, kamu akan berulang lagi di kehidupan berikutnya. Jadi kalau orang twin flame tuh kayak serasa kok kayak macam saya sudah pernah ketemu dia di mana ya, kayak macam bukan orang baru aja, padahal kamu baru ketemu gitu. Kalau di awal jumpa ya, kok saya ada terkoneksi, saya kayak macam langsung klop aja, kok saya suka, rasa langsung kayak ibaratkan orang bilang itu cinta pada pandangan pertama, kayak langsung saya suka, atau aku ada sesuatu yang membuat saya tertarik gitu. Padahal mungkin rasa biasa aja, padahal sebenarnya kamu sudah terkoneksi di masa lalu, di kehidupan sebelumnya.
Dan itu berulang lagi supaya apa? Mendewasakan kamu. Ibaratkan ada kontrak kerja, kontrak jiwa. Maaf ya, kontrak jiwa ya, yang harus kamu bawa di masa lalu untuk kamu selesaikan saat ini. Kalau memang tidak bisa saat ini karena belum union, belum bernyatu, karena sama-sama belum spiritual, ya berarti nanti kehidupan berikutnya lagi kamu bawa. Ibaratkan hutang kamu yang ya kontrak kan belum selesai, yang kamu bawa ke kehidupan berikutnya supaya kamu union. Nah itu ya, jadi di sini dituntut untuk kedewasaanmu, dituntut untuk kamu bisa lebih up pada dirimu, lebih berjiwa lapang ya, berserah. Gak usah kita mau capek-capek supaya kamu harus nikah sama saya, no ya, biarlah takdir yang akan menjawab itu, waktu yang akan menjawab. Dengan cara apa? Dengan cara lebih menjadi pribadi yang baik dan menjadi pribadi yang bisa membahagiakan diri sendiri tanpa mau berharap orang lain yang membahagiakanmu. Selama kamu sudah berbahagia, dia pun di sana berbahagia, pasti kamu akan ditakdirkan untuk bersatu. Jadi semesta yang akan bawa dia ke kamu, atau kamu yang dipersatukan kembali dengan dia. Itu aja. Dia sudah mempunyai, ada yang tanya, dia sudah mempunyai pasangan kak? Sudah, gak usah takut. Dia mau punya pasangan, dia mau punya siapa, terserah. Kalau semesta sudah bilang itu takdirmu, itu yang terjadi. Kamu hanya di sini bisa tugasmu sekarang membenahi diri untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih yakin akan semesta ya, akan Tuhan ya, lebih mencintai diri sendiri, sayangi diri sendiri, dan memaafkan diri sendiri, dan lebih enjoy ya. Nggak usah terlalu menunggu twin flame. Kamu tahu twin flame itu dia lagi rindu kamu rindu dia, oke. Tapi ingat, kamu nggak bisa terlalu terobsesi, oh dia twin flame saya, ujung-ujungnya jangan sampai twin flame palsu ya. Jadi twin flame palsu ini artinya ada beberapa dari karmik ya, yang mana mungkin contohnya ya dia narsistik ya, ya putus nyambung, padahal kamu itu bukan twin flame, itu karena nafsu ya, karena mungkin kamu sekarang sudah lebih cantik, dia datang, atau mungkin kamu punya duit, dia datang, ya begitu, putus nyambung ya. Ataupun mungkin juga karena dia hanya memanfaatkan kamu dengan cara memanipulasi semuanya, seakan-akan dia korban, sehingga kamu merasa bahwa ternyata dia yang berkorban, dia tulus cinta mencintai saya, padahal sebenarnya palsu, itu hanya drama. Nah ini hati-hati, karena jangan sampai kamu terjebak dengan karmik baru kamu beranggapan itu twin flame-mu. Makanya di sini semesta mau sampaikan cinta tanpa syarat. Kamu berikan aja cintamu kepada siapapun yang orang membutuhkan cinta dari dirimu tanpa membalas. Tetapi kamu juga harus bisa move on. Kalau memang dia milikmu, dia akan kembali padamu. Kalau dia bukan milikmu, ingat kamu akan digantikan dengan orang yang lebih baik dari dirinya. Jadi sekarang vibrasimu yang dinaikkan. Kalau kamu sedih, jaminkan orang yang akan sedih, bukan orang yang jaminkan akan sedih, maksudnya jaminkan orang itu akan membuatmu sedih lagi. Kenapa? Karena kamu menerima apa ya, kayak macam kita bilang tuh ya kamu ibaratkan menerima orang membuat kamu sedih gitu, karena kamu kondisinya dari vibrasi bawah ya. Jadi kalau kamu mau mendapatkan orang yang setia, orang jujur, orang menyayangi dirimu, yaitu kamu harus setia pada dirimu sendiri ya, jujur pada dirimu sendiri bahwa wah saya harus begini, saya harus, nggak boleh nipu ya. Kalau memang kamu sayang, tunjukkan rasa sayangmu pada dirimu dulu gitu, dan orang lain ya. Maafkan dirimu, jujur pada dirimu, sayangi dirimu, dan pasti orang-orang yang sevibrasi itu yang akan datang. Selama kamu tidak berbahagia, jaminkan orang-orang yang datang itu hanya datang untuk persinggahan atau hanya memanfaatkan. Tetapi pada saat kamu sudah berbahagia dengan dirimu sendiri, jaminkan ya, orang-orang yang berbahagia atau satu frekuensi dengan dirimu yang akan datang pada dirimu, yang akan menceriakanmu, ataupun mungkin kondisinya ya walaupun biasa aja energinya, tapi kamu nyaman. Kenapa? Karena sama-sama sudah ada di vibrasi atas, sama-sama sudah berbahagia. Seperti gitu ya. Oke, jadi jangan pernah takut ya, twin flame-mu lagi bersamamu, walaupun mungkin kondisinya sekarang lagi menangis, lagi sedih ya. Ya kamu harus bisa menenangkan dirimu supaya dia juga tenang di sana ya. Karena ini kan satu koneksi ya. Kamu gerasa gerusu di sini, kamu menangis, dia juga sama menangis. Ya. Kamu bahagia, dia bahagia. Makanya sekarang lebih
mencintai diri sendiri. Selama kamu mencintai diri sendiri, dia di sana juga mencintai diri sendiri di sana. Dan lebih cepat untuk kalian bisa union. Nah ini ya, jadi lebih fokus pada ke diri sendiri. Ya bukan kita bilang kita egois, tetapi ya lebih untuk memberikan batas kepada orang-orang yang mana tidak bisa menyakiti kita. Tetapi kenapa? Karena kita sudah bahagia dengan diri kita sendiri, dengan cara kita sendiri. Urusan orang lain mau membahagiakan kita dan tidaknya itu kita tidak berharap. Itu adalah bonus. Ya, karena apa? Kita sudah bahagia dengan diri kita sendiri. Begitu ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk zodiak kamu terkoneksi dengan Libra. Ada Pisces, Capricorn, Sagittarius, Aries, Leo, Virgo, dan Gemini. Dari inisial ada huruf M, B, J, H, L, D, Y, T, Q, R, B, H, S, W, O, P, dan L ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Aries ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.